Baiklah, kita tadi sudah baca yang ada di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 dari ayat 1 sampai yang kelima. Dan yang akan saya fokuskan sekarang adalah di ayat 5 ini dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Memang sering di bumi ini ada pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya seperti ini. Jika ada Tuhan atau kalau ada Tuhan, kenapa Tuhan itu mengizinkan banyak penderitaan? Tadi kita lihat di situ menderita juga kan, kuasailah dalam segala hal, sabar menderita. Kenapa banyak penderitaan? Di beberapa tempat di bumi ini ada seringkali mungkin longsor dan ada beberapa orang mati terkubur di bawah tanah yang runtuh itu. Ada gempa bumi yang akhirnya menewaskan banyak orang juga. Ada angin topan, ada tsunami membanjiri desa-desa dan membunuh ribuan orang kadang-kadang. Kita pernah ngalami itu di Aceh kan. Ada perempuan dan anak-anak yang gak berdosa tewas dalam kekejaman perang. Ada yang orang muda, contohnya dia hilang. Dan gak lama lagi kemudian badannya yang membusuk itu ditemukan. Karena ternyata dia sudah diserang, sudah dibunuh, dan dia diikat, dikorbankan kepada nafsu manusia yang sebetulnya tidak manusiawi sampai membunuh dia. Kalau ada Tuhan, kenapa dia membiarkan begitu banyak penderitaan di dunia ini? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu melihat penderitaan itu. Contohnya kalau dia melihat seorang anak, melihat kengerian perang, akhirnya mereka itu menyimpulkan, tentu saja nggak ada Tuhan, nggak ada Dia. Kalau ada Dia, tidak ada, Dia akan biarkan penderitaan seperti itu katanya. Tapi Alkitab membahas pertanyaan itu. Kitab Ayub itu mengajukan pertanyaan secara intinya adalah kenapa orang benar itu menderita. Kalau Ayub 21 ayat 7 itu mengatakan apa? Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat gitu. Orang fasik orang benar bukan? Kenapa yang begitu yang tambah kuat? Di dalam Mazmur 73, pemazmur itu mencatat kemakmuran orang fasik dan menyimpulkan bahwa nggak ada gunanya mencoba hidup benar, pikir dia. Di ayat 3 itu dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Di ayat 12-13 dikatakan gini. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Habakuk juga bertanya, bagaimana Tuhan bisa diam ketika orang fasik itu menelan orang yang lebih benar daripada mereka? Di Habakuk itu di pasal 1 ayat 13 mengatakan gini. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan kau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Atau seperti yang dikatakan, ada orang yang mengatakan gini, mengapa Tuhan diam sementara kejahatan itu berkecamuk begitu? Di dalam perjanjian baru, Yesus juga ditanya tentang seorang yang buta sejak lahir. Yohanes 9:2, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ketika kemalangan menimpa kita, kita sering bertanya, itu ada kemalangan itu. Siapa yang berdosa? Apa jawabannya? Kenapa seorang harus dilahirkan buta?
Kenapa Allah membiarkan bangsa yang jahat menggulingkan bangsa yang lebih benar? Kenapa orang jahat itu makmur? Kenapa orang benar itu menderita? Kita nggak tahu semua jawabannya itu. Kita pada akhirnya harus belajar menerima kehendak Tuhan dengan iman. Dan untuk mengakui bahwa jalan Tuhan itu selalu benar. Kehendak Dia selalu benar. Cara-cara Dia selalu benar. Meskipun kita tidak tahu semua jawaban, ada beberapa jawaban yang harus menguatkan iman kita. Kenapa orang benar itu menderita? Masalah sebenarnya adalah memahami kenapa orang yang tidak bersalah itu menderita. Kita tidak mengeluh ketika orang jahat menderita, ya kan? Saya belum pernah dengar orang mengatakan kalau Tuhan itu ada, kenapa Dia membiarkan seperti yang sekarang ini perang si Putin itu membuat orang menderita. Ya kan? Masalah penderitaan orang yang tidak bersalah itu berbeda. Kita berpikir dalam hal keadilan dan nampaknya tidak adil bahwa orang yang tidak bersalah itu dihukum. Kenapa orang benar menderita? Banyak faktor yang terlibat. Pertama, orang yang tidak bersalah atau orang benar mungkin menderita karena ada nilai dalam penderitaan. Pemazmur itu nulis di 119 ayat 71. Katanya gini, adalah baik bagiku bahwa aku ditindas supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Kalau secara rinci begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kalau kita lihat Ibrani 12:11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Penyakit mungkin lebih baik bagi kita daripada kesehatan. Dan rasa sakit lebih baik daripada kesenangan. Kenapa? Penderitaan dapat mengembangkan karakter, menimbulkan simpati, mengurangi materialisme, dan mengarahkan kita kepada Tuhan. Kita sudah mendengar tentang beberapa hal hebat yang sudah dicapai oleh orang-orang cacat. Meskipun mereka cacat, ada yang pencapaiannya. Mungkin kita harus memikirkan hal-hal besar yang mereka capai karena kecacatan mereka itu. Ada yang menjadi salah satu tokoh paling inspiratif, bukan karena buta dan tuli, tapi karena cacat ini. Gitu. Penderitaan itu harus dianggap sebagai pintu menuju karakter yang lebih baik sebetulnya. Yang kedua, mereka mungkin menderita sebagai akibat dosa. Penderitaan datang ke dunia karena dosa. Dan penderitaan harus menjakiti umat manusia karena dosa. Di dalam ayat 4 ayat 8, Elifas itu menyatakan kebenaran umum ketika dia mengatakan, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Perjanjian baru itu setuju dengan perkataan itu. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mazmur 62 ayat 12 atau Roma 2 ayat 6 itu mengatakan juga, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Orang fasik menderita kalau tidak dalam kehidupan ini, maka di kehidupan berikutnya orang fasik pasti menderita. Karena apa? Karena dosa-dosa mereka. Sebab upah dosa ialah maut, kata Rasul Paulus kan di Roma 6 ayat 23. Tragedi dosa adalah bahwa orang yang tidak bersalah atau orang benar menderita bersama dengan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa itu. Tuhan berbicara tentang reaksi berantai dosa itu di dalam Ulangan 5 ayat 9. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan menanggung kesalahan bapa kepada anak-anak mereka sampai keturunan ketiga dan keempat kan. Perhatikan contoh-contoh ini. Pertama, seorang ayah
adalah seorang pemabuk. Dan dia membesarkan anak-anaknya dalam suasana yang tidak menguasai diri dan bejat moral. Beberapa angkatan yang akan menderita karena dosanya. Berapa angkatan? Adanya penyakit, adanya kemiskinan, kematian dini, penyakit mental yang bisa mengganggu anak-anak dan cucu-cucunya. Yang kedua, seorang remaja laki-laki pokoknya, dia nabrak dan bunuh 3 orang akibat tabrakan itu, termasuk mungkin seorang perempuan cantik gitu. Anak laki-laki itu sedang mabuk, dia bawa mobilnya terlalu kencang, cepat, dan dia bahkan tidak punya SIM. Gitu. Kenapa orang-orang yang tidak bersalah itu menderita? Yang ditabrak anak-anak itu. Karena dosa anak itu. Yang ketiga, di dalam perang. Orang yang tidak bersalah menderita bersama dengan orang-orang yang bersalah. Orang yang benar menderita bersama-sama dengan orang berdosa. Semuanya jadi korban perang. Dosa menyebabkan penderitaan. Penderitaan orang yang benar maupun orang yang bersalah. Yang ketiga, orang yang tidak bersalah mungkin menderita karena kesalahan dan kelemahan manusia. Dosa selalu menyebabkan penderitaan. Tetapi tidak semua penderitaan adalah akibat dosa. Yesus menjelaskan hal ini ketika dia menjawab pertanyaan tentang orang buta itu. Yohanes 9 ayat 3 dikatakan apa? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Orang Yahudi memiliki gagasan yang salah bahwa semua penderitaan adalah akibat dari dosa. Tetapi Yesus mengatakan bukan itu. Beberapa penderitaan sebagai hasil dari penilaian manusia yang salah. Manusia salah menilai seberapa jauh dia bisa berenang. Dan akhirnya dia tenggelam sebagai hasilnya. Karena dia pikir, wah bisa sampai ke sana. Nggak taunya di tengah jalan dia nggak bisa lagi, nggak kuat. Ya tenggelam, walaupun dia benar. Gitu. Tidak ada dosa yang terlibat. Hanya kesalahan manusia yang mengarah pada penderitaan manusia. Kecelakaan kereta api menewaskan beberapa orang. Itu kesalahan manusia disalahkan atas kecelakaan itu. Kesalahan manusia menyebabkan kecelakaan itu. Dan orang yang tidak bersalah menderita karena kesalahan itu. Selama kita hidup di dunia yang dihuni oleh manusia yang tidak sempurna dan rawan kecelakaan, kita bisa mengharapkan kesalahan yang akan melukai orang yang tidak bersalah maupun orang yang bersalah, orang benar maupun orang jahat. Keempat, orang yang tidak bersalah mungkin menderita karena bertentangan dengan hukum Allah mereka itu. Sebenarnya kita tidak melanggar hukum alam ketika kita mematuhi mereka. Mereka menghancurkan kita, hancurkan hukum gravitasi, dan kalau kita hancurkan hukum gravitasi umpamanya, saudara akan berantakan. Mau terbang pakai alat sayapnya patah, jatuh sudah, ya mati konyol kan, itu sama. Tetapi kenapa orang yang benar itu, orang yang tidak bersalah itu menderita? Seperti halnya mereka yang terluka atau terbunuh dalam gempa bumi, dalam angin topan, dalam tsunami ataupun ketika mereka nampaknya tidak melanggar hukum alam. Bayangkan alam semesta itu seperti mesin raksasa. Ada roda giginya yang bergerak tanpa henti. Ada suara gemuruh yang terkendali karena mesinnya muter terus kan, biasanya bunyi begitu. Ada piston yang ngompak dengan kecepatan yang fantastis. Ada sistem pendingin dan sistem pemanas. Kekuatan yang tidak bisa dipercaya sedang dihasilkan. Itu diteruskan kekuatan itu dan dipakai dan juga dihampurkan. Semua terjadi menurut aturan mekanis, aturan hukum. Beberapa di antaranya kita ketahui dan beberapa tidak kita ketahui. Kenapa mobil bisa jalan, kadang-kadang orang nggak tahu. Mesinnya kenapa bisa bergerak begitu, akhirnya mobilnya maju atau mundur. Banyak yang nggak ngerti sistemnya.
Di sini kita berjalan. Bukan di sekitar atau di atas, tetapi melalui mesin ini. Kita mengetahui beberapa aturan, beberapa undang-undang, beberapanya berbahaya, sehingga kita bisa menghindari pergantian gigi atau piston yang bergerak itu kalau kita sepertinya diam di dalam mesin itu. Tapi kita tidak tahu semuanya. Dan kita tidak bisa menghindari semua bahaya. Akhirnya kita akan menghalangi salah satu roda yang berputar itu, atau tanpa sadar melangkahi ke salah satu roda penggerak itu, atau menemukan diri kita berada di tengah-tengah salah satu suara gemuruh itu. Ketika itu terjadi, apa salah kita? Gak ada, kecuali untuk menghalangi operasinya mesin itu. Kalau mesin itu misalkan alam semesta, itu menghalangi operasinya alam semesta. Itu satu-satunya kesalahan yang dilakukan orang-orang yang mungkin tewas dalam gempa bumi. Beberapa kekuatan besar secara paksa mengguncang bumi. Dan mereka mati hanya karena kehadiran mereka menghalangi kerja kekuatan alam itu. Mereka ada di situ. Dia sedang kerja itu alam. Dia ada di situ ya konyol, kena. Gitu. Makanya sekarang ini kan dibuat adanya peringatan-peringatan, awas ada gempa, awas ntar tsunami. Supaya maksudnya apa? Jangan ada di situ, jangan menghalangi kekuatan alam di situ nanti. Apakah kita punya hak pada saat-saat seperti itu untuk bilang, stop dulu, saya mau keluar dulu dari situ? Nggak bisa. Itu sudah berjalan dengan semestinya. Bisakah kita menghentikan badai sampai kita aman? Nggak bisa. Badai ya datang badai gitu. Kita nggak buru-buru lari ya. Sudah, celaka. Hukum alam itu terus bekerja. Apakah kita menghalangi atau tidak? Akibatnya, orang, termasuk orang yang benar, terus menderita. Seperti juga yang terjadi belakangan ini. Melalui penyakit, ada pandemi. Apakah yang menderita hanya orang fasik atau orang berdosa? Enggak. Orang benar juga ada yang kebawa, harus ikut terinfeksi. Akhirnya ada yang juga ikut meninggal. Ya kan? Beberapa akan nggak setuju dengan apa yang saya baru katakan. Orang yang tidak bersalah memang menderita. Dan mereka menderita karena alasan yang diberikan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Paulus. Tapi kemudian muncul pertanyaan, kalau Tuhan itu ada, kenapa dia tidak mencegah penderitaan? Kenapa dia tidak mencegah orang jahat menyakiti orang yang benar? Orang yang nggak bersalah. Kenapa Tuhan tidak mencegah orang baik melakukan kesalahan dan orang yang tidak bersalah atau orang yang benar itu disakiti oleh kesalahan orang lain? Kenapa dia tidak begitu kuasai alam semesta sehingga orang yang tidak bersalah atau orang benar tidak akan terluka oleh kekuatan alam? Ya. Pertimbangkan dua kemungkinan jawaban Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak ikut campur tangan karena dia harus menghormati kodrat manusia. Manusia itu adalah agen moral yang bebas. Tindakannya itu terserah orang itu. Pilihannya tidak ditentukan sebelumnya. Manusia itu bebas membuat pilihan yang salah. Menyakiti dirinya sendiri, menyakiti orang lain. Itu manusia bebas melakukan itu. Kalau Tuhan mengizinkan manusia itu menjadi manusia seutuhnya, Tuhan harus mengizinkan manusia kebebasan itu. Tuhan mengizinkan manusia kebebasan seperti itu untuk kebaikan manusia itu. Apakah saudara lebih suka jadi robot atau jadi boneka? Diatur-atur. Tuhan mengizinkan kebebasan ini untuk kebaikan orang lain. Kebebasan kita berarti kita bebas untuk berkorban juga. Bebas untuk mengasihi. Bebas untuk melayani orang lain. Tuhan juga mengizinkan kebebasan ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan membuat manusia untuk memuliakan Tuhan. Tapi tidak ada kemuliaan dalam melayani penciptanya kalau manusia tidak mempunyai pilihan. Kalau manusia itu kayak robot, nggak punya pilihan kan? Justru manusia diberikan kebebasan supaya mereka bisa tahu mana yang bisa memuliakan Tuhan, mana yang tidak. Tuhan tidak campur tangan karena dia harus menghormati sifat alam semesta. Alam menurunkan hujan, itu buat siapa? Apa buat orang benar aja? Enggak. Alam menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5:45 itu katakan, Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari
bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi orang jahat mendapat untung dari alam semesta ini, sama seperti orang benar, dan orang benar menderita karena kekuatan alam, sama seperti orang jahat. Kenapa Tuhan membiarkan alam memberkati dan juga mengutuk? Pertama, karena kita hidup di alam semesta yang diatur oleh hukum. Kalau Tuhan secara sewenang-wenang mengesampingkan hukum alam semesta hanya untuk mendukung orang benar aja, kekacauan akan terjadi. Kita akan punya alam semesta yang diatur bukan oleh hukum, tetapi oleh kemauan, oleh keinginan Tuhan aja. Apakah kita akan suka itu? Kedua, Tuhan mengizinkan alam untuk memberkati dan mengutuk. Keduanya secara bersamaan karena mengurangi rasa sakit Tuhan kepada segelintir orang yang mungkin berarti mendatangkan rasa sakit bagi banyak orang. Banjir yang sama yang menyebabkan kematian orang-orang di hulu itu memungkinkan pengairan tanaman yang memberi makan ribuan orang di hilir. Kalau Tuhan menyelamatkan segelintir orang dari banjir, Dia akan menyebabkan ribuan orang kelaparan akibat bencana kelaparan. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan alam untuk memberkati dan mengutuk keduanya secara bersamaan karena mendukung orang benar secara materi bisa menyebabkan banyak orang melayani Tuhan dari motif yang salah. Kalau saja orang jahat, orang jahat saja menderita, dan orang benar selalu makmur, siapa yang akan melayani Tuhan? Mungkin semua orang. Tapi kenapa? Karena mereka mau melayani semata-mata untuk roti dan ikan. Asal ikut Tuhan pasti kaya. Gitu. Yang gak ikut Tuhan, ya semua ikut Tuhan aja pasti kaya. Gitu. Tuhan ingin orang-orang melayani dan memuliakan Dia dengan motif yang benar. Pertama Timotius 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menelengapkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tuhan harus menghormati sifat alam semesta yang sudah Dia ciptakan itu. Alam semesta yang diatur oleh hukum-hukum yang ditetapkan olehnya, yang tidak Dia atasi hanya untuk melindungi yang benar saja. Mengapa Tuhan menciptakan alam semesta seperti itu? Kenapa bukan membuat dunia di mana tidak ada bencana alam yang pernah terjadi? Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan itu, tapi salah satunya adalah ini. Kalau saudara tahu banyak tentang cara menciptakan alam semesta, kenapa saudara tidak membuatnya itu sendiri? Sebelum kita bisa melakukan apa yang Tuhan bisa lakukan dan mengetahui apa yang Tuhan dapat ketahui, kita nggak boleh kritik apa yang sudah Tuhan lakukan itu. Karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, Dia Maha Pintar, Dia yang tahu semua bagaimana cara membuat alam semesta ini. Kita nggak tahu apa-apa. Tahu sedikit-sedikit, ketemu sedikit-sedikit, tapi tidak sepenuhnya tahu. Jawaban lain untuk pertanyaan itu, kenapa Tuhan tidak campur tangan? Adalah sebetulnya ini, Tuhan sudah campur tangan, dan Tuhan itu campur tangan selalu. Tuhan campur tangan dengan mengirim anaknya, Yesus Kristus, untuk mengajar manusia agar saling mengasihi. Dia menolong menyembuhkan luka umat manusia itu dengan bertindak melalui mereka yang mengikuti ajaran Kristus itu. Allah memang campur tangan karena doa anak-anaknya. Ingat salah satunya, Hizkia itu. Ketika dia tahu bahwa dia akan mati, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberinya 15 tahun kehidupan lagi kan. Kalau kita coba lihat di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1-6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat,
Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan kau. Pada hari yang ketiga kau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan kau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena karena Daud hambaku. Lihat, kalau dia nggak campur tangan, bagaimana dia bisa tambah umurnya 15 tahun? Ya. Tuhan hari ini juga tidak menanggapi dengan mujizat seperti yang Tuhan lakukan di zaman perjanjian baru. Ketika kita berdoa, tapi Tuhan memang menolong mereka yang berdoa kepada Tuhan. Beberapa kali Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Hanya kekekalan yang akan mengungkapkannya nanti. Tuhan tidak meninggalkan alam semesta untuk berjalan dengan sendirinya. Itu masih dipertahankan oleh Kristus Yesus yang katanya sudah diberi apa? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku, diserahkan kepada Yesus. Jadi dia campur tangan sebetulnya. Tuhan masih menjawab doa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Tapi mengapa Tuhan tidak menjawab setiap doa? Karena doa-doa itu tidak selalu menurut kehendak Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan gini, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kadang-kadang mungkin yang terbaik untuk tujuan Tuhan. Kenapa orang-orang yang kita kasih itu tidak sembuh kalau dia sakit? Ada kehendak Tuhan juga di dalamnya. Oleh karena itu kita berdoa seperti yang Yesus lakukan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Harusnya begitu. Percaya bahwa Tuhan memang akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Tetapi pertanyaan ketiga juga muncul di bibir kita. Karena begitu banyak penderitaan yang tidak masuk akal mengelilingi kita. Dan karena Tuhan terkadang nggak peduli, kita bertanya, kenapa kita harus percaya Tuhan? Kadang-kadang ada yang seperti itu orang pikirnya. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena nggak ada alternatif lain yang lebih baik. Tanpa Tuhan, nggak ada penjelasan yang memuaskan untuk semua penderitaan di dunia ini. Seorang ateis itu harus percaya bahwa penderitaan adalah akibat dari kekuatan alam itu. Dari hukum rimba, dari suatu keberadaan yang di dalamnya diharapkan adanya ketidakbermanaan, ketidakartian. Tapi penjelasan ini tidak memuaskan. Bahkan mereka yang sudah menolak gagasan tentang Tuhan itu terus cari jawaban, mencari artinya. Kenapa? Selain itu, tanpa Tuhan, tidak ada penjelasan sama sekali atas nikmat yang ada di dunia ini. Ada yang menjelaskannya seperti ini. Argumen favorit mereka yang menolak gagasan tentang Tuhan yang memiliki tujuan adalah menunjuk pada semua kejahatan di dunia. Bagaimana mungkin Tuhan yang baik hati, mereka tanya itu, mengizinkan begitu banyak kejahatan ada dan berkembang.
Saya selalu lebih suka menjawab pertanyaan ini dengan membalikannya ke dalam dan menghadapkan orang-orang ini dengan apa yang saya sebut masalah kebaikan. Bagaimana mereka menjelaskan keberadaan begitu banyak kebaikan di dunia. Bagaimana berita baik tentang Yesus dan orang-orang benar. Mereka sudah naik ke ketinggian kasih, tidak mementingkan diri sendiri dan pengorbanan diri. Mengapa mereka itu harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk sahabat-sahabatnya? Mengapa mereka harus mengorbankan kesejahteraannya untuk orang lain? Mengapa sejarah umat manusia begitu diterangi oleh para pahlawan dan martir yang rela mati demi sebuah pemikiran yang lebih besar dari diri mereka sendiri? Kita cenderung menerima begitu saja kebajikan umat manusia dan mencela keburukannya. Kita memiliki lebih banyak alasan untuk bersukacita atas kebaikan Tuhan daripada mencela ketidaksempurnaan manusia. Apakah itu benar? Bukankah begitu banyak kebaikan di dunia ini sehingga kita harus takjub? Faktanya satu-satunya hal yang membuat kita mampu mengidentifikasi penderitaan adalah kenyataan bahwa kita mengalami begitu banyak berkat. Saudara tidak bisa mengidentifikasi kegelapan sebagai kegelapan kalau saudara tidak pernah mengenal terang. Saudara tidak akan tahu bahwa rasa sakit adalah rasa sakit kalau hanya itu yang pernah saudara alami. Saudara tidak bisa mengetahui bahwa saudara sakit kalau saudara tidak pernah mengalami kesehatan. Sebenarnya hanya karena kita sudah diberkati begitu banyak, kita mengeluh tentang penderitaannya. Pertanyaannya adalah, dari mana semua berkat ini berasal? Dari alam semesta yang tidak berarti? Oleh kesempatan? Enggak. Mereka pasti datang dari Tuhan. Saya menyampaikan bahwa ateis itu memiliki masalah yang lebih sulit untuk dipecahkan daripada orang Kristen. Orang-orang itu bertanya pada kita, kalau ada Tuhan, lalu kenapa ada begitu banyak penderitaan? Kita bertanya kepada mereka, kalau tidak ada Tuhan, lalu kenapa ada begitu banyak berkat? Sebenarnya, kenapa ada kebaikan di dunia ini? Tentu saja bagi orang Kristen selalu ada jawaban akhir untuk pertanyaan yang sedang kita pertimbangkan itu. Kita mungkin tidak tahu sekarang, tapi kita akan tahu pada akhirnya. Suatu saat kita akan ngerti. Kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Kita percaya bahwa Dia mengerjakan segala sesuatu bersama-sama untuk kebaikan akhir dari pekerjaannya. Di Roma 8 ayat 17 katakan apa? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi melalui iman kita, kita mampu menanggung baik dan buruknya kehidupan. Iman orang Kristen sudah membuatnya lebih kuat dalam menghadapi pencobaan, menghadapi kekecewaan, dan menghadapi penderitaan hidup. Apa yang sudah dilakukan oleh kurangnya iman saudara? Apakah keraguan menopang saudara? Apakah ketidakpercayaan memungkinkan saudara untuk hidup lebih berkelimpahan dan berkemenangan di tengah kesulitan itu? Filipi 4 ayat 6 itu mengatakan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal kepada keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pertama Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amsal 10 ayat 3 itu mengatakan gini,
Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Ayub 3 ayat 20 juga mengatakan, mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Bukankah sudah waktunya bagi saudara untuk menyerah, mentaati dan menyerahkan diri saudara kepada Tuhan? Serahkan diri saudara kepadanya dalam iman dan ketaatan, dan Dia akan memelihara saudara. Saudara kemudian dapat memiliki jaminan bahwa segala sesuatu akan bekerja sama untuk kebaikan. Ibrani 12 ayat 9-10. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bahwa apapun yang saudara derita, saudara akan menerima sebuah rumah bersama Tuhan dalam kehidupan kekal. Dan bahwa suatu hari Tuhan akan membuat semuanya jelas. Terakhir itu nasihat daripada Petrus seperti ini, 2 Petrus. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Baiklah, kita ingat bahwa kita ini orang-orang yang sudah ditebus dari kegelapan itu, untuk ada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, kerajaan terang, yang membawa kita ada di dalam hidup damai sejahtera senantiasa, baik di bumi ini dan nanti yang kita terima sesuai dengan janji Allah. Kita ingat ini melalui perjanjian, mengenai perjamuan Tuhan yang biasa kita lakukan.